Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sari Apriliani dengan NIM 200017132 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Transfer Pricing, Tunneling Incentive dan Tax Haven Dimoderasi Foreign Ownership. Peningkatan transfer pricing disebabkan oleh tingginya tarif pajak dan kelemahan dalam peraturan perpajakan, di mana perusahaan melihat pajak sebagai faktor pengurang keuntungan. Perusahaan yang memiliki anak maupun cabang di wilayah yang memiliki tarif pajak berbeda akan memanfaatkan celah peraturan dengan tindakan transfer pricing. Sehingga ini mengakibatkan rasio pajak Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan rasio pajak negara G20 dan ASEAN. Rasio pajak di Indonesia hanya mencapai 10,9%, jauh lebih rendah daripada rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21%, serta di bawah rata-rata negara di Afrika yang mencapai 16,6%. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, yaitu membuktikan apakah tunneling insentif dapat mempengaruhi transfer pricing. Yang kedua, membuktikan apakah tax haven dapat mempengaruhi transfer pricing. Yang ketiga, membuktikan apakah foreign ownership dapat memperkuat hubungan tunneling insentif terhadap transfer pricing. Dan yang terakhir, membuktikan apakah foreign ownership dapat memperkuat hubungan tax haven terhadap transfer pricing. Pada kajian teori, penelitian ini menggunakan teori keagenan. Pengertian dari teori agensi adalah suatu kerangka kerja konseptual dalam ilmu manajemen, ekonomi, dan keuangan yang menggambarkan hubungan antara dua pihak, yaitu agen dan prinsipal, di mana agen bertindak atas nama prinsipal. Teori ini digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika keagenan yang muncul ketika kepentingan dan tujuan agen tidak selalu sejalan dengan prinsipal. Kemudian ada teori transfer pricing, tunneling incentive, tax haven, dan foreign ownership. Pengembangan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hipotesis kedua, yaitu tax haven berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hipotesis yang ketiga, yaitu foreign ownership dapat memperkuat hubungan antara tunneling terhadap transfer pricing. Lalu, untuk hipotesis yang keempat, yaitu foreign ownership dapat memperkuat hubungan antara tax haven terhadap transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk jenis datanya yaitu menggunakan data kuantitatif. Populasi diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022. Untuk metode penentuan sampel digunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yaitu berupa dokumentasi dari laporan keuangan. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda dan moderate analysis regression atau MRE. Gambaran umum penelitian. Dari total 492 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022, sebanyak 414 merupakan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan atau memiliki hubungan istimewa selama periode tersebut. Terdapat 241 annual report dari perusahaan manufaktur dan kepemilikan asing di atas 5% selama periode 2020 hingga 2022. Data yang mengandung tingkat kesalahan tinggi berjumlah 109 sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 132. Pada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterogenesitas, dan uji autokorelasi, di mana data telah terdistribusi normal, data terbebas dari multikoliniaritas, sampel tidak menunjukkan tanda-tanda heterogenesitas, dan tidak ada gejala autokorelasi. Uji hipotesis, uji moderate regression analysis. Pada variabel tunneling, nilai signifikan sebesar 0,042 lebih kecil daripada 0,05 dengan T-hitung sebesar 2,076. Lalu pada variabel tax haven, nilai signifikan sebesar 0,03 lebih kecil daripada 0,05 dengan T-hitung sebesar minus 3,052. Pada variabel moderasi X1, nilai signifikan sebesar 0,035
lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai T hitung sebesar minus 2,159. Dan pada variabel moderasi X2, nilai signifikan sebesar 0,778 lebih besar daripada 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 0,284. Sehingga hasil penelitian menunjukkan tunneling insentif berdampak positif terhadap transfer pricing karena struktur kepemilikan terpusat memungkinkan keterlibatan yang mendalam dari pemegang saham pengendali dalam mengelola perusahaan. Tax haven berpengaruh negatif terhadap transfer pricing karena penerapan automatic exchange of information yang memungkinkan negara untuk bertukar informasi keuangan dengan otoritas pajak negara lain, baik dalam pengungkapan maupun penerimaan informasi di luar negeri. Hasil penelitian pada variabel moderasi foreign ownership tidak dapat memperkuat hubungan antara tunneling dan tax haven terhadap transfer pricing. Hal ini karena pengalihan sumber daya untuk kepentingan pemegang saham pengendali seringkali merugikan pemegang saham minoritas. Pemilik asing cenderung memastikan praktik transfer pricing yang adil sesuai norma bisnis internasional, menghindari risiko reputasi dan konsekuensi hukum. Serta, direksi perusahaan yang lebih memahami bisnis memainkan peran utama dalam menentukan kebijakan harga transfer melebihi pengaruh kepemilikan asing. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tunneling insentif berpengaruh positif dan tax haven berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Variabel moderasi, foreign ownership tidak dapat memperkuat hubungan antara tunneling dan tax haven terhadap transfer pricing. Saran, keterbatasan populasi penelitian pada perusahaan manufaktur menunjukkan kebutuhan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan perusahaan dari sektor lain seperti perusahaan keuangan, jasa, dan teknologi. Sebagai langkah lanjutan, penelitian dapat melibatkan populasi yang lebih beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang transfer pricing. Selain itu, mempertimbangkan bahwa periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun, direkomendasikan agar penelitian selanjutnya memperpanjang periode penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika transfer pricing dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekian presentasi skripsi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, salam dan bahagia.